negara yang kaya akan keberagaman. Kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, budaya, dan agama yang berbeda. Di tengah perbedaan itu, moderasi beragama hadir sebagai sikap untuk menjaga keseimbangan, bukan untuk menyamakan semua hal, dan bukan pula untuk bersikap setengah-setengah dalam beragama. Dengan menerapkan moderasi beragama, kita sedang membangun jembatan, bukan tembok. Kita memilih untuk menjadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sumber pertentangan. Karena pada akhirnya, harmoni hanya tercipta ketika kita saling memahami dan menghargai, tanpa kehilangan jati diri sebagai seorang beragama. Karena sebaik-baik manusia adalah yang mampu membawa kedamaian dan manfaat bagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Christine. Saya dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika. Nah, di sini saya akan membahas tentang etika dalam Bugis Makassar dengan relevansinya dalam dunia pendidikan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, etika memiliki peran yang sangat penting karena etika menjadi pedoman manusia dalam bersikap, bicara, dan bertindak. Tanpa etika, kehidupan manusia akan dipenuhi konflik, ketidakpedulian, dan sikap saling merugikan. Karena itu, etika harus diterapkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 4 bentuk etika dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu etika kepada diri sendiri, etika kepada Tuhan, etika kepada lingkungan, dan etika kepada sesama manusia. Dalam budaya Bugis Makassar, nilai etika sangat dijunjung tinggi. Masyarakat Bugis Makassar memiliki prinsip hidup seperti si pakatau, yaitu saling memanusiakan manusia, si pakadedi, saling menghargai, si pakaingat, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan siri menjaga harga diri dan kehormatan. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam membentuk perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kau nak berani satu-satunya. Cari ademu. Punania panggau kan dia data. Arda tolong pakai pakai. Cari. Kalau anakmu tidak mau jadi bapak kursi, kau pernah ajari anaknya orang lainnya. Sikap dan perbuatan kita yang baik
utamanya perkataan dan bicara kita. Itulah keren yang sebenarnya. Yakin Ki untuk pulang? Kita pulang bukan berarti saya berhenti memperjuangkan cinta ini. Kenapa kau diam saja di depan laki-laki yang telah mencuri kehormatan keluarga ini? Putri Abaji itu ibarat tradisi bunuh diri. Kebencian dan dendam sudah mengalahkan hati nurani manusia. Ketika ada jauh di atas nyawa manusia. Nah, kita masuk ke dalam etika kepada diri sendiri. Etika kepada diri sendiri adalah dasar dari semua etika lainnya. Jika seorang tidak mampu menghargai dirinya sendiri, maka akan sulit baginya untuk menghargai orang lain. Dalam budaya Bugis Makassar, konsep siri sangat penting. Siri adalah rasa malu sekaligus harga diri. Seseorang yang memiliki siri akan berusaha menjaga perilakunya agar tidak memalukan diri sendiri maupun keluarganya. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, seorang pelajar yang memiliki etika kepada diri sendiri akan belajar dengan sungguh-sungguh, tidak mencontek, dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Ia sadar bahwa kecurangan bukan hanya melanggar aturan, tapi juga merusak harga dirinya. Selain itu, etika kepada diri sendiri juga berarti mampu mengendalikan emosi. Dalam situasi marah, seseorang tidak langsung meluapkan emosi, tetapi mencoba berpikir jernih. Hal ini menunjukkan kedewasaan dan pengendalian diri. Dalam konteks modern, banyak orang sering membandingkan dirinya dengan orang lain di media sosial. Jika tidak bijak, hal ini bisa membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri. Oleh karena itu, etika kepada diri sendiri juga berarti bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak terpengaruh secara negatif. Apa yang membuat kita tetap bersatu walau berbeda agama? Nah, etika kepada Tuhan juga dapat dilihat dari rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang hanya mengingat Tuhan ketika sedang memiliki masalah, tetapi lupa bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan. Padahal rasa syukur adalah bentuk kesadaran bahwa semua yang dimiliki berasal dari Tuhan. Rasa syukur dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti beribadah, berdoa, membantu sesama, dan menggunakan nikmat dengan baik. Selain bersyukur, manusia juga harus memiliki rasa rendah hati. Semakin tinggi ilmu dan jabatan seseorang, seharusnya semakin rendah hati pula sikapnya. Dalam budaya Bugis Makassar, orang yang sombong biasanya kurang dihargai dalam pergaulan sosial karena dianggap tidak memiliki kesadaran moral dan spiritual. Etika kepada Tuhan juga berarti menjaga perilaku walaupun tidak ada orang yang melihat. Ketika harus sadar bahwa Tuhan selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Karena itu, etika kepada Tuhan bukan hanya dilakukan di tempat ibadah, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti berkata jujur, tidak menipu, menepati janji, menghormati orang tua. Semua tindakan baik tersebut merupakan bentuk pengalaman nilai agama dalam kehidupan nyata. Kepada Tuhan merupakan landasan utama dalam kehidupan manusia. Dalam budaya Bugis Makassar, hal ini tercermin dalam konsep Ade dan Sara, yaitu keseimbangan antara adat dan syariat. Artinya, segala tindakan manusia tidak hanya dinilai dari segi sosial, tetapi juga segi spiritual. Etika kepada Tuhan dapat dilakukan dengan ikhlas. Ibadah bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Selain itu, bersyukur juga merupakan bagian penting dari etika kepada Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali manusia lebih fokus pada kekurangan daripada nikmat yang sudah dimiliki. Padahal dengan bersyukur kita akan merasakan lebih tenang dan bahagia.
Etika kepada Tuhan juga terlihat dari sikap sabar dan tawakal. Ketika menghadapi masalah, seseorang tidak mudah putus asa, tetapi tetap berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar, nilai religius ini sangat terlihat. Misalnya dalam kebiasaan berdoa sebelum melakukan aktivitas, menghormati waktu ibadah, dan menjaga perilaku sesuai ajaran agama. Dengan memiliki etika yang baik kepada Tuhan, seseorang akan memiliki arah hidup yang jelas serta mampu menghadapi berbagai tantangan dengan lebih kuat. Selanjutnya, etika kepada sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, etika kepada sesama manusia sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Dalam budaya Bugis Makassar, nilai Pace mengajarkan tentang empati dan kepedulian terhadap orang lain. Seseorang yang memiliki Pace tidak akan tega melihat orang lain menderita. Ia akan berusaha membantu sesuai dengan kemampuannya. Contoh sederhana adalah membantu orang yang lebih tua atau orang yang sedang kesusahan, serta bersikap sopan dalam berbicara. Etika kepada sesama juga berarti menghargai perbedaan. Dalam kehidupan masyarakat yang beragam, perbedaan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Namun dengan etika yang baik, perbedaan tersebut tidak menjadi sumber konflik, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan. Selain itu, menjaga kejujuran dan kepercayaan juga merupakan sangat penting. Sekali seseorang kehilangan kepercayaan akan sulit untuk mendapatkannya kembali. Di era digital saat ini, etika kepada sesama juga harus diterapkan di media sosial, seperti tidak menyebarkan hoaks, tidak berkata kasar, dan tidak merendahkan orang lain. Dengan menerapkan etika kepada sesama, kita dapat menciptakan lingkungan sosial yang damai, saling menghargai, dan penuh kebersamaan. Nah, etika kepada sesama manusia sangat penting dalam kehidupan sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali muncul konflik karena kurangnya etika. Karena itu, sikap saling menghormati harus terus dibiasakan sejak kecil. Dalam budaya Bugis Makassar, menghormati orang yang lebih tua merupakan bagian penting dari etika sosial. Contohnya itu menggunakan bahasa yang sopan dan santun, yang kedua, mendengarkan ketika orang tua sedang berbicara, dan yang ketiga, membantu tanpa diminta. Selain itu, etika kepada sesama juga sangat penting dalam pertemanan. Teman yang baik bukan hanya hadir saat senang, tetapi juga saat susah. Nilai Pace mengajarkan kita untuk memiliki empati dan ikut merasakan kesulitan orang lain. Di era digital sekarang, etika di media sosial juga menjadi tantangan besar. Banyak orang mudah menghina, menyebarkan berita palsu, atau memberikan komentar buruk tanpa memikirkan perasaan orang lain. Padahal perkataan di media sosial juga memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan seseorang. Karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi dan tetap menjaga sopan santun dalam komunikasi digital. Etika kepada sesama manusia pada akhirnya akan menciptakan hubungan sosial yang lebih damai, saling menghargai, dan penuh rasa persaudaraan. Etika kepada lingkungan adalah bentuk tanggung jawab manusia terhadap alam tempat ia hidup. Dalam nilai etika budaya Bugis Makassar terdapat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, termasuk dengan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak dahulu masyarakat Bugis Makassar sudah memiliki kesadaran untuk menjaga keseimbangan alam.
Lingkungan yang bersih dan sehat tidak terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan hasil dari perilaku manusia yang peduli. Contoh sederhananya adalah membuang sampah pada tempatnya. Meskipun terlihat sepele, kebiasaan ini memiliki dampak besar. Jika dilakukan secara konsisten, lingkungan akan tetap bersih dan nyaman. Selain itu, menjaga lingkungan juga berarti menggunakan sumber daya secara bijak, seperti menghemat air dan listrik. Hal ini penting agar sumber daya tersebut tetap tersedia untuk generasi mendatang. Di daerah pesisir, masyarakat Bugis Makassar juga memiliki kearifan lokal dalam menjaga laut. Mereka tidak menangkap ikan secara berlebihan atau merusak ekosistem laut. Namun di era modern ini, tantangan semakin besar, seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, etika kepada lingkungan harus semakin ditingkatkan, terutama di kalangan generasi muda. Dengan menjaga lingkungan, kita tidak hanya menjaga alam, tetapi juga menjaga kehidupan kita sendiri. Lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan manusia. Sebaliknya, jika lingkungan rusak, maka manusia juga akan merasakan dampaknya, seperti banjir, polusi udara, kekurangan air bersih, dan cuaca yang semakin panas. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab semua orang. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan membersihkan lingkungan rumah. Dalam budaya masyarakat pesisir Bugis Makassar, laut dianggap sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga bersama. Masyarakat dahulu memiliki rasa hormat terhadap alam dan tidak mengambil hasil alam yang secara berlebihan. Nilai seperti ini penting untuk dipertahankan di era modern sekarang. Selain lingkungan alam, kita juga perlu menjaga lingkungan sosial agar tetap nyaman dan damai. Contohnya itu tidak membuat keributan, menjaga kebersihan fasilitas umum, dan menghormati aturan bersama. Jika setiap orang memiliki kesadaran etika terhadap lingkungan, maka kehidupan masyarakat akan menjadi lebih sehat dan harmonis. Dari seluruh pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa etika bukan hanya tentang mengetahui mana yang benar dan salah, tetapi tentang bagaimana kita membiasakan diri melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai budaya Bugis Makassar mengajarkan bahwa manusia yang baik adalah manusia yang mampu menjaga hubungan dengan dirinya, dengan Tuhan, dengan lingkungan, maupun dengan sesama manusia. Jika etika diterapkan dengan baik, maka kehidupan akan menjadi lebih damai, harmonis, dan penuh rasa saling menghargai. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan meneruskan nilai-nilai etika tersebut agar tidak hilang di tengah perkembangan zaman.
If all it is 8 letters, why am I in my own way? Why do I pull you close and then ask you for space? If all it is 8 letters, why is it so hard to say? If all it is 8 letters, when I close my eyes, it's you there, mama, you. When I close my eyes, if all it is 8 letters, when I close my eyes, it's you there, mama, you. When I close my eyes, if all it is 8 letters. Welcome to Makassar, Indonesia, capital of South Sulawesi Province, metropolitan in eastern Indonesia.